Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Apa kabar anak-anak semua, para peserta MPLS SMPN 4 Sukatani tahun pelajaran 2021-2022. Anak-anak semuanya, semoga kalian selalu sehat dan kalian semoga selalu diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Ibu pesankan selalu tetap semangat ya. Jangan lupa selalu berdoa. Salat dan ngaji jangan kalian tinggalkan. Baik, anak-anak ibu semuanya, para peserta MPLS SMPN 4 Sukatani, sekarang bertemu dengan materi ibu. Sekarang hari Kamis ya, hari Kamis, hari ketiga ya, ketiga MPLS ya. Nah, kalian tetap semangat ya, ibu sampaikan. Walaupun MPLS-nya melalui online, melalui daring ya, hanya bisa bertatap muka dengan sebapak ibu guru melalui HP ya, tapi jangan menyurutkan semangat kalian ya. Ibu harapkan kalian selalu semangat biar cita-cita kalian tercapai, biar cita-cita kalian nanti bisa masa depan kalian bisa kalian dicapai ke depannya ya. Nah, baik anak-anak ibu semua, para peserta MPLS SMPN 4 Sukatani, pada kesempatan ini ibu akan menyampaikan materi ya tentang bimbingan konseling dalam mendukung program Tatanen di Balai Atikan Disdik Kabupaten Purwakarta yang terintegrasi dalam proses pembelajaran daring atau luring di SMPN 4 Sukatani. Gitu ya. Jadi yang akan ibu sampaikan tentang bimbingan konseling ya. Nah, materi hari ininya boleh kalian ditulis sama kalian dirangkum materinya boleh. Terus nanti kalian inti dari materi ini, ibu inginkan kalian memahami materi yang ibu sampaikan itu kalian paham sehingga bisa bermanfaat bagi diri kalian gitu ya. Nah, baik, bimbingan konseling. Apa itu bimbingan konseling ya? Bimbingan konseling itu adalah proses pemberian bantuan ya oleh seorang ahli. Kalau di sekolah misalkan guru gitu ya, ahli itu. Kalau di rumah sakit bimbingan konselingnya psikiater, psikologis ya, ahli psikologis. Nah, jadi baik ibu ulangi. Bimbingan konseling itu proses pemberian bantuan oleh seorang ahli kepada seseorang ya, pada seseorang yang sedang mengalami suatu masalah. Nah, di sini masalahnya di sini bukan berarti kesannya setiap masalah itu negatif, bukan ya. Bukan masalah yang selalu masalah negatif aja, tetapi masalah itu hal-hal yang sedang dihadapi oleh kalian misalkan sebagai pelajar. Kalian ketika di SD masuk ke SMP, nah waktu kemarin nih kalian misalkan sebelum ke SMP 4 Sukatani kalian bingung ya mau ke SMP mana atau mau ke Al-Sanawiyah atau ke SMP gitu ya, kalian mengalami kebingungan atau ragu gitu. Nah, itu suatu masalah ya. Nah, tapi bukan masalah yang negatif. Kalian bingung. Nah, lalu kalian misalkan bertanya kepada orang tua kalian, minta saran, minta pendapat. Nah, itu orang tua kalian juga jika memberikan solusi, memberikan saran, berarti ibu bapak kalian atau siapa saja yang telah memberikan saran kepada kita ya, memberikan masukan kepada kita, berarti dia sudah menjadi seorang konselor ya. Nah, misalkan kalian tuh bingung ya kemarin mau masuk sekolah, bisa itu dikonsultasikan kepada seseorang yang ahlinya yang bisa memberikan solusi ya. Nah, baik, bimbingan konseling itu ada tujuannya. Tujuan bimbingan itu yaitu tujuannya membantu, kalau kalian sebagai peserta didik, membantu peserta didik agar bisa mencapai tujuan ya. Tujuan kayak tadi ibu sampaikan, kalian ingin misalkan ke SMP mana ya, lalu kalian memintakan pendapat kepada seorang yang ahli yang tahu gitu ya. Nah, dari tujuan-tujuan bimbingan itu, satu yaitu aspek pribadi sosial, dua aspek belajar, tiga karir. Nah, itu tujuan bimbingan itu bisa untuk membimbing diri kita ya, pribadi kita sendiri, bisa untuk membimbing kita cara hidup kita bersosial, atau misalkan kita sebagai pelajar bisa meminta bimbingan atau bantuan gambaran
bagaimana kita menjadi pelajar yang baik ya, pelajar yang aktif gitu kan. Bisa itu di apa, kita minta bimbingan kepada, kalau di sekolah suka ada guru BK-nya ya. Nah kebetulan di SMP 4 Sukatani pada saat ini masih belum ada guru BK khusus ya, tapi itu tugas BK-nya diserahkan kepada wali kelas ya. Jadi kalau kalian nanti dalam hal belajar mengalami kesulitan, boleh kalian konsultasi, boleh kalian bertanya kepada wali kelas ya, bagaimana caranya untuk mencapai belajar yang sungguh-sungguh. Misalkan ya, misalkan kalian punya cita-cita nanti setelah SMP mau ke SMA, udah SMA saya menjadi polisi, misalkan menjadi dokter, bagaimana cara untuk mencapai tujuan, bisa tercapai tujuan itu, bisa kalian nanti bertanya ya kepada wali kelas, konsultasikan gitu kan misalnya ya, itu yang berhubungan dengan belajar gitu. Terus berkarir juga sama, ketika kita nanti kalau kita udah dewasa, saya masuk jurusan SMP, SMA, nah lalu mau kemana, misalkan karir kita bisa dikonsultasikan gitu ya. Jadi itu fungsinya salah satu fungsinya bimbingan konseling gitu ya. Berbicara masalah bimbingan konseling dalam mendukung program tatanen di Balai Atikan ya. Dalam program Balai Atikan itu program Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta. Terus yang terintegrasi dalam pembelajaran kita pada masa sekarang, daring pembelajarannya. Maksudnya apa? Bimbingan konseling harus mendukung program tatanen. Gini anak-anak ya. Program tatanen itu artinya bercocok tanam ya, tatanen di Balai Atikan. Berarti bercocok tanam di Balai Atikan itu di sekolah, di tempat pendidikan ya, Balai Atikan itu. Nah sekarang ibu kan daring, nggak sekolah, gimana ya? Nggak apa-apa ya, kalian nih ibu sampaikan bimbingan yang ke tatanennya gini. Misalkan saya mah udah nggak suka tatanen, nggak suka bercocok tanam, nah ibu langsung jawab, jangan nggak suka ya, jangan sesuatu hal kalian nggak suka. Sebab apa? Manusia itu segala sesuatu perlu proses ya. Nih, Allah sudah memberikan anugerah kepada kita ya, dengan memberikan tanah, bumi ya, lautan begitu subur kepada kita. Nah kita sebagai manusia yang mengisinya, kita wajib bersyukur ya. Bersyukurnya apa? Bersyukurnya yaitu dengan cara kita memanfaatkan bumi ini dengan baik. Misalkan sekarang tatanen, tadi ibu sampaikan terintegritas dengan tatanen. Kita nggak sekolah, makanya kalian belajar bercocok tanam di rumah ya, manfaatkan fasilitas di rumah. Dengan cara apa? Misalkan ibu saya mah tanahnya nggak luas ya, kemarin udah disampaikan sama Bu Eka kalau nggak salah ya, di materi Bu Eka ada bercocok tanam bisa di polybag katanya ya, di ember. Sekarang banyak lah pokoknya, udah canggih di pot-pot. Nah makanya ibu sampaikan gini, bimbingan konselingnya berhubungan dengan tatanen. Kalau kalian misalkan kalian bingung, kalian milih apa ya tanamannya, pilih tanaman yang kalian suka ya. Misalkan saya mah senang tanaman tomat, atau saya mah senang tanaman sawi gitu ya, misalkan cengkeh atau cabe, saya mau itu malah boleh, silahkan kalian yang suka kalian apa gitu. Kenapa harus sesuai dengan kesukaan kalian? Sebab apa? Kalau kalian nggak suka terhadap satu jenis tanamannya, maka ketika kalian nanam secara dipaksa, nanti nggak akan kalian urus ya enggak. Kan kalau misalkan gini, saya mah senangnya nanam sosin misalkan ya, atau cabai. Ketika seseorang menyukai sesuatu, maka sesuatu itu akan diurusnya dengan baik-baik ya. Maka dari itu ibu sarankan ya, bimbingan ibu kepada kalian, silakan kalian nanti kalau misalkan di rumah ngisi waktu, kalian belajar bercocok tanam. Kalau yang tanahnya luas, di rumahnya boleh ditanam. Kalau nggak boleh di polybag atau di pot. Silakan tanaman apa yang kalian suka, coba ditanam. Mulai dari kalian membuat ininya media tanamnya. Kalau di kampung-kampung kan kita mayoritas orang lembur ya, rumahnya di lembur ya, minimal mayoritas. Jadi kan suka, kalau apalagi yang di rumahnya punya ternak. Nah coba kalian, yang laki-laki biasanya lebih laki-laki lebih kreatif biasanya ya, membuat media tanam sendiri dari tanah, dicampur sama pupuk gitu ya, dicampur sama pupuk.
Terus kalian buat sendiri, udah gitu baru kalian nyari tanamannya, bibit-bibit tanamannya ya. Jadi silahkan kalian nanti, ini program Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta, bukan di kita aja ya, si Kabupaten Purwakarta sekarang Pak Kadisnya memberikan program bahwa kita harus anak-anak didik sekolah atau peserta sekolah harus mendukung program tatami di Balai Atikan. Walaupun sekolahnya belum dibuka, tapi kalian belajar dulu di rumah ya, belajar bercocok tanam apa aja yang kalian sukanya ya, tapi jangan sampai tidak suka ya, harus suka. Masa kalian suka makan cabai, cengkeh atau sayuran tapi nanamnya nggak suka ya. Jadi kalian harus menyukai mulai dari sekarang. Sebab apa? Belajar dari kecil nanti manfaatnya udah gede. Jadi kalau kita udah belajar cocok tanam, nanti akan bermanfaat insya Allah ketika kalian sudah gede, sudah besar. Oh saya pernah belajar ini, nanam ini gitu ya. Jadi kalian harus mau belajar. Kotor-kotoran nggak apa-apa ya, jangan misalkan anak-anak perempuannya nih, ini jijik bisa kena tanah nggak mau kotor-kotoran, nggak bagus juga gitu ya. Apalagi kita kehidupannya kita mayoritas di desa, apapun harus bisa. Ilmu itu kalau bisa nggak berat membawanya ya, jadi gitu ya. Jadi kalian nanti kalau ada yang lebih khusus lagi, atau nanti ada guru yang menugaskan kalian belajar bercocok tanam, silahkan pilih tanaman atau pohon yang kalian suka, tanaman pohon yang kalian suka ya. Sebab apa? Kalau yang kalian suka pasti insya Allah akan kalian pelihara ya, gitu aja. Nah mungkin tentang bimbingan konseling yang ibu sampaikan cukup segitu aja dulu ya sementara ya. Mohon maaf. Jadi intinya kalau ada masalah yang kalian hadapi, baik urusan belajar ataupun apapun misalkan ya yang berhubungan dengan kalian, utamanya berhubungan dengan pembelajaran, silahkan kalian konsultasikan, kalian bicarakan kepada wali kelas sekalian. Soalnya kan 7A ada wali kelasnya, 7B, 7C juga ya. Kebetulan insya Allah siswa baru SMP Pasukatani tahun pelajaran 2022 insya Allah ada 3 kelas. Nah semuanya udah ada wali kelasnya. Kalau kalian ada masalah, walaupun pembelajaran secara daring ya, tidak tetap muka langsung, kalian punya masalah pembelajaran, silahkan konsultasikan kepada wali kelas ya. Jangan malu-malu, sekarang udah SMP, udah gede ya. Jadi belajarnya juga harus lebih aktif, jangan disuruh-suruh sama mamahnya gitu ya. Harus lebih dewasa lagi karena sekarang udah kelas 7 ya, gitu aja ya. Mudah-mudahan materi yang ibu sampaikan bermanfaat khususnya bagi ibu ya, juga bagi kalian. Kurang lebihnya ibu mohon maaf jika ada kesalahan ya, ibu mohon maaf juga. Kesalahan berasal dari ibu, kebenaran hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Baiklah, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.